Salam, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang wawarahan. Yang pertama, ini kelompok kami. Kemudian pengertian salah satu jenis sastra Lampung yang bercerita tentang prosa. Masyarakat etnis Lampung mempunyai banyak sekali cerita berbentuk prosa. Cerita itu dapat digolongkan dalam 6 jenis. Di antaranya epas, fabel, legenda, mite, dan cerita semata-mata berdasarkan fiksi. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur. Yang pertama itu unsur interstik. Nah, untuk unsur interstik itu ada tema, alur cerita, penokohan, dan latar belakang. Nah, selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama itu ada muasal dan juga cipta. Nah, selanjutnya itu ada strukturnya. Strukturnya juga ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu pertama tema, amanat, tokoh, karakter, latar, alur, kemudian sudut pandang, dan majas. Nah, kalau yang ekstrinsik itu yang pertama latar belakang pencitraan, kemudian kondisi masyarakat saat karya sastra diciptakan. Yang kedua, pandangan hidup atau latar belakang pengarang. Nah, jenis-jenisnya itu ada 6. Yang pertama, hikayat. Hikayat itu kisah cerita, dan dongeng itu berisi imajinasi, dan mitos cerita takhayu, dan emosi kisah kepahlawan. Dan legenda itu berkaitan dengan peristiwa asal usul. Dan yang terakhir fabel, cerita kehidupan hewan. Ini mengambil jenis contoh wawagahan yaitu legenda. Yang pertama dari contoh legenda, yang pertama ada ciri-ciri pembuatan cerita menganggap kejadian masa lampau benar-benar terjadi. Yang kedua, sekuler atau keduniawian, terjadi belum tentu lampau dan tokohnya manusia. Yang ketiga, sejarah kolektif mengalami distorsi. Yang keempat, bersikap migrasi, berpindah-pindah sehingga cerita meluas. Dan kelima, bersifat siklus, fokus pada tokoh atau daerah tertentu. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis wawarahan legenda. Yang pertama itu legenda keagamaan, yaitu kisah tentang kehidupan keagamaan menceritakan orang-orang tertentu seperti Wali Songo. Nah, selanjutnya ada legenda alam gaib, biasanya dianggap benar-benar terjadi dan berfungsi untuk menguatkan tahayul atau cerita. Selanjutnya ada legenda perorangan, merupakan cerita tokoh tertentu yang dianggap benar-benar terjadi. Dan selanjutnya legenda lokal berhubungan dengan nama suatu tempat, contohnya Opung Silaponga. Nah, contoh cerita itu cerita wawagahan. Yang pertama, legenda Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Yang kedua, legenda Danau Ranau. Dan yang ketiga, legenda Sumur Putri. Dan yang keempat, legenda Opung Silampunga. Nah, kesimpulan yang kami dapat dari wawarahan ini, wawarahan memiliki banyak sekali jenis yang harus tetap dipertahankan dan harus dilestarikan supaya di masa depan bisa terus dinikmati dan ditunjukkan kepada anak cucu kita nanti. Kemudian ini referensinya. Yang terakhir, terima kasih.